Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sazali dengan NIM 190384202010. Saya adalah mahasiswa aktif Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mendemokan penggunaan Macromedia Flash Professional 8 untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif sebagai pemenuhan tugas untuk mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nur Asmariani Siregar, SPD, MPD. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihan penggunaan Macromedia Flash Professional 8 untuk membuat media pembelajaran interaktif. Yang pertama adalah terdapat banyak tools yang dapat kita gunakan untuk mempermudah kita membuat media pembelajaran interaktifnya. Nah, jadi tools-tools ini tidak sulit bagi pemula untuk mempelajarinya. Kemudian kita juga dapat menambahkan berbagai macam bentuk file yang didukung oleh Macromedia Flash Professional 8, baik berupa PNG, JPEG, MP3 untuk menambahkan sound, dan bentuk-bentuk file lainnya. Dan yang terpenting adalah kita dapat membuat animasi ataupun menambahkan tombol-tombol interaktif yang mana itu merupakan komponen yang sangat penting dalam media pembelajaran interaktif. Dan kemudian juga untuk Macromedia Flash Professional 8 ini untuk programnya menggunakan rumus-rumus program yang tidak terlalu sulit. Baiklah, langsung saja saya akan mencoba untuk mencoba mendemokan menggunakan Macromedia Flash Professional 8 untuk membuat media pembelajaran interaktif. Sebelum itu, kita harus mengubah terlebih dahulu ukuran scan ini yang didukung oleh Macromedia Flash, yaitu 800 dikali 600. Nah, kita coba ubah 800 dikali 600. Klik OK. Nah, kemudian kita coba kecilkan terlebih dahulu tampilan layarnya supaya mempermudah kita melihatnya. Kita buat misalnya 60%. Oke. Nah, kemudian kita langsung saja untuk memulai. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat yang namanya scan. Scan ini diibaratkan slide-slide ataupun bagian-bagian daripada media pembelajaran yang akan kita buat. Caranya, klik Windows, kemudian kita ke Order Panel, setelah itu kita ke Scan. Nah, scan ini dibuat sesuai dengan apa yang kita butuhkan, jumlahnya maupun namanya. Jadi saya sangat menyarankan agar teman-teman terlebih dahulu menyiapkan storyboard ataupun sketsa media pembelajarannya di dalam file lain. Bisa di Word ataupun di PPT seperti yang sudah saya siapkan ini. Teman-teman bisa melihat ini adalah storyboard yang sudah saya siapkan. Ada untuk bagian loading, ada untuk bagian profile, ini untuk mulai. Kemudian ada bagian menu, ada bagian petunjuk penggunaan, dan lain sebagainya. Supaya nanti langsung bisa kita susun di Macromedia Flash-nya. Oke, kita buat scan pertama. Ini untuk loading. Scan kedua untuk mulai. Scan ketiga, ini kita buat untuk bagian menu. Kemudian scan keempat untuk bagian KIKD, kompetisi inti, kompetisi dasar. Kemudian scan kelima kita buat tujuan pembelajaran, tujuan saja nggak apa-apa. Kemudian scan 6 kita buat untuk bagian materi. Scan ketujuh untuk evaluasi di dalam bentuk kuis. Kemudian scan 8 itu untuk bagian keluar. Dan scan ke-9 itu untuk, karena kita tadi buat loading, maka kita buat closing juga. Closing. Oke, nah jadi teman-teman untuk jumlah dan juga ini sekali lagi namanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman, tapi jangan sampai salah memberikan nama karena akan berpengaruh terhadap program berikutnya dan juga ditulis dengan huruf kecil. Oke, kita close, kemudian kita mulai di loading. Nah, untuk setiap scan ini harus kita tambahkan background.
Jadi caranya di sini ada layer dan juga di sini ada frame. Frame-frame ini adalah lapisan-lapisan. Nah, kita klik layer, kemudian klik 2 kali, kita buat misalkan background. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan file yang akan kita gunakan untuk background. Bisa kita import dari import to stake. Nah, misalkan ya saya di sini sudah menyiapkan background warna hitam. Ini kita klik, kita open. Nah, ukurannya sudah sesuai. Kalau belum, silakan teman-teman ubah di sini ya. Kalau kita klik misalnya, ini ukurannya teman-teman bisa ubah. Nanti muncul, nah, 800-600, kalian sesuaikan saja ukurannya. Oke. Kemudian, kita bisa menambahkan garis untuk loading. Misalnya kita tambahkan insert layer. Layer kedua ini bisa kita buat untuk garis, oke. Nah, teman-teman bisa membuatnya itu dari rectangle tool ataupun menggunakan PPT yang sudah disiapkan. Oke, karena kita sudah menyiapkan PPT, kita langsung saja buat, kita control copy, setelah itu kita pastekan di sini. Oke. Nah, untuk ukuran dan juga letaknya silakan teman-teman atur sedemikian rupa. Nah, misalnya ini sebagai contoh misalkan ya seperti ini ya. Nah, kemudian kita ingin menjadikan garis ini sebagai garis loading. Caranya, teman-teman klik di frame pertama untuk layer garis, create motion twins, kemudian kita titik putih ini kita tarik sampai ke sini, harus di tengah-tengah, jangan di atas ataupun di bawah. Kemudian garis yang tengah di pojok sini kita tarik sampai ke kiri sini. Oke. Nah, kemudian di frame 80 kita klik, kemudian kita insert keyframe pada layer pertama. Nah, kemudian garis yang kita bawa tadi kita bawa ke posisi semula, kira-kira di sini, oke. Nah, jadi di sini sebenarnya dia sudah menjadi garis loading, oke. Nah, ini ya. Tapi kita lihat bahwasanya untuk backgroundnya itu menghilang. Caranya kita klik pada frame 80, insert keyframe, oke. Nah, ini sebenarnya sudah jadi garis loading. Nah, teman-teman bisa menambahkan teks, misalkannya nih mau menambahkan teks bacaan loading gitu ya. Nah, loading. Nah, teman-teman bisa buat dari menu teks tool ataupun kita kopas dari PPT yang telah disiapkan. Copy, kemudian kita pastikan di sini. Nah, untuk posisinya teman-teman juga bisa atur mau taruh di mana, misalkan di sini ya. Ini kan misalkan ya sebagai contoh. Kemudian teman-teman usahakan untuk bagian tulisan itu di atas ya. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan lagi kita mau tambahkan icon ini. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Nah, nanti silakan teman-teman buat semenarik mungkin yang diinginkan. Oke. Nah, ini misalkan ya kita taruhlah di sini. Untuk ukurannya kita atur seperti ini. Nah, bisa kita taruh di sini. Taruh aja di atas dulu. Aduh. Supaya teman-teman dapat lebih gampang lihatnya. Oke. Kita taruh aja di atas. Nah, misalkan di situ dulu ya. Nah, sekarang kita coba Ctrl Enter. Nah, kita lihat bahwasanya dia sudah jalan gitu ya. Loadingnya dia sudah jalan. Oke, kita sudah siap ke scan loading. Kita ke scan berikutnya, yaitu scan mulai. Nah, sama seperti scan loading tadi, kita tambahkan dulu untuk background. Oke, boleh kita import dari file yang telah disiapkan. Nah, di sini saya masukkan yaitu adalah profil saya. Nah, ini adalah saya Muhammad Sazali, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan ini dosen saya Ibu Nur Asmariani Siregar, SPD MPD, dosen pengampu mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Oke, nah di bagian mulai ini akan kita tambah tombol. Tombol tersebut akan menghubungkan atau terlink ke bagian menu nantinya. Oke, caranya bisa teman-teman buat di rectangle tool ataupun kita ambil dari tombol yang telah kita siapkan. Oke, kontrol kita copy, kemudian kita pastekan. Boleh ya di bagian background nggak apa-apa.
Nah, di sini untuk ukuran dan juga letaknya silahkan teman-teman atur sedemikian rupa. Seperti inilah misalnya kan. Nah, taruh di sini. Nah, kemudian kita akan menjadikan mulai ini menjadi suatu tombol, sebuah tombol. Caranya klik kanan, convert to symbol, kemudian TBL itu tombol ya, ditulis, kemudian kita buat misalkan mulai. Oke, dia harus button registration-nya di tengah, klik OK. Nah, kemudian kita klik 2 kali. Nah, di bagian over kita insert keyframe. Di bagian down juga insert keyframe, kemudian di bagian overnya ini kita ubah ukurannya menjadi lebih besar supaya pas diklik dia kayak nimbul gitu. Oke. Nah, kemudian kita kasih action untuk menghubungkannya, itu caranya klik action. Nah, ini adalah rumus yang akan kita masukkan. Global function, kita ke movie clip control dulu karena dia adalah suatu tombol, harus kita on kan. Kemudian klik 2 kali release. Kemudian kita taruh di sini global function, timeline control, go to and stop. Kemana? Kita akan menuju dari mulai ke menu. Nah, kita klik tanda kutip 2 di atas, menu, koma 1. Oke, maksudnya frame 1. Kita klik, ternyata ada error. Nah, ini ya, kalau seakannya rumus yang kita masukin salah ataupun terjadi kekeliruan, maka akan muncul seperti ini, error. Nah, kita periksa di mana errornya. Ternyata di sini kita harus memasukkan tanda tanda petik 2 di atas, bukan tanda koma di atas gitu ya. Oke, kita coba lihat lagi. Nah, this script contains no error. Udah benar. Nah, kita coba lihat. Dia tadi kita linkkan ke bagian menu. Nah, kita coba tanda di sini, kita susun terlebih dahulu. Atau kita buat teks aja dulu, supaya kita lihat apakah dia benar-benar terhubung ke bagian menu. Oke, kita buat dimulai, kembalikan ke mulai. Kita coba Ctrl Enter, kita lihat. Nah, ini dia sudah jalan ya untuk loadingnya. Nah, kenapa bagian loading ini tidak berhenti ke bagian menu? Karena ke bagian mulai, karena dia harus kita kasih rumus supaya dia dapat berhenti di mulai. Oke, kita ke loading. Teman-teman boleh klik di bagian sini di frame 80 background, klik kanan, kemudian kita kasih action, kemudian kita global function, timeline control, go to and stop. Kita mau kemana? Kita mau ke bagian mulai. Oke, koma 1. Kita cek. Oke, udah benar ya. Nah, kita coba lihat apakah dia berhenti. Ctrl Enter. Oke, kita lihat di sini dia bergerak. Oke, nah dia stop di mulai. Nah, mulai ini juga sudah jadi tombol ya, teman-teman. Kita lihat mulai. Nah, dia ke menu. Nah, kita sudah selesai pada bagian loading dan juga menu. Kemudian kita ke mulai. Kemudian kita ke scan mulai. Nah, scan menu ya maksudnya. Di scan menu ini itu berisi tentang apa ya? Nah, kalau kita lihat di PPT saya ini seperti ini. Oke, jadi ada bagian KIKD-nya, tujuan pembelajaran, materi, kuis, dan lain sebagainya. Nah, caranya sama. Pertama kita ubah layer 1 ini menjadi background. Kita tambah background. Oke, kemudian kita ke file. Kemudian kita ambil import to stake. Nah, untuk background di bagian menu saya akan menggunakan yang ini. Open. Nah, oke. Kemudian kita langsung saja ya mengkopikan bagian-bagian yang telah kita siapkan di PPT. Nah, ini adalah kelebihan kita menyiapkan storyboard terlebih dahulu, jadi kita langsung bisa menyusunnya dengan mudah. Oke, kita copy terlebih dahulu. Kita tambahkan misalkan ya di sini layarnya adalah layar untuk judul. Oke. Nah, kita copy pastekan di sini. Nah, enggaklah kita ukurannya ini untuk contoh ya, teman-teman. Kita buat seperti ini.
Oke, kemudian mungkin bisa kita kecilkan lagi dikit. Nah, kemudian kita akan menambahkan icon. Icon ini untuk membuat tampilan kita lebih menarik gitu ya. Nah, ukurannya juga dapat kita kecilkan, misalkan seperti ini. Taruhlah di sini dulu ya, sebagai contoh. Nah, kemudian kita tambahkan layar baru untuk misalkan ya, kita mau di sini buat KIKD. Maka di sini kita ubah menjadi layar untuk KIKD. KIKD, enter. Nah, kemudian kita tinggal ambil, kita copy, Ctrl C. Nah, kemudian kita pastekan. Oke. Nah, untuk ukurannya juga bisa kita besar, bisa kita kecil ya, teman-teman. Ini bisa kita atur. Nah, misalkan kita taruh di sini dulu. Kemudian untuk ikonnya juga kita kopikan. Anggaplah misal di sini ya. Oke, kita taruh dulu, kita susun satu-satu. Nah, untuk tujuan pembelajaran gitu juga, kita buat terlebih dahulu layar baru untuk tujuan, misalnya ya, tujuan. Nah, kita atur ukurannya supaya lebih sesuai dengan yang KIKD. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita kopikan lagi ikonnya. Kita atur satu-satu. Nah, berikutnya adalah untuk bagian layer materi. Kita new layer, kita tambahkan di sini materi. Caranya kita pastekan, kemudian ukurannya kita sesuaikan. Nah, sama seperti ini ya. Nah, seperti ini boleh. Nah, untuk ininya juga kita coba copy. Icon-icon ini teman-teman bisa buat sendiri ataupun browsing di internet, itu banyak banget ya teman-teman. Kebetulan ini saya coba untuk buat sendiri. Oke, kemudian kita masuk ke layer berikutnya adalah layer untuk quiz. Oke, kita paste dulu. Nah, untuk kuisnya, coba ukurannya dulu. Kemudian, nah kita taruhlah di sini ya teman-teman. Oke. Untuk ikonnya. Nah, oke. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara membuat atau menjadikan tombol-tombol ini menjadi hidup gitu. Jadi dia bisa ngelink ke scan-scan yang kita inginkan gitu. Jadi teman-teman silahkan perhatikan. Oke, untuk icon-icon ini boleh kita tambah lagi. Misalnya kita buat layer 7-nya itu adalah kelas 7 misalnya ya. Ini permisalan aja. Nah, kita pastikan ini untuk ukurannya kita perkecilkan dulu. Nah, taruhlah di sini dulu. Oke. Nah, ini kita taruh di sini. Anggaplah seperti ini. Nanti silakan
disusun secara rapi ya teman-teman. Ini karena untuk contoh aja. Nah di layar 8 itu ada misalkan nih petunjuk penggunaan ini itu untuk ini misalkan to exit, home, next, bagaimana penggunaan tombol-tombol ini. Tapi karena nanti juga sama untuk pembuatan tombolnya, kita juga coba buat aja dulu ya. Petunjuk misalnya. Oke. Petunjuk penggunaan. Nah, kita atur posisinya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita taruh di sini. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk membuat tombol-tombol ini hidup gitu. Caranya kita klik kanan, kemudian kita convert to symbol. Nah, karena dia button, kita klik button, kasih nama misalkan TBLKIKD. Oke, button, kemudian registrationnya harus di tengah, klik OK. Nah, kemudian klik 2 kali, kemudian di over, kita insert keyframe, kemudian di down juga insert keyframe, kemudian di bagian over ini kita ubah ukurannya menjadi agak lebih besar. Nah, gitu. Jadi nanti pas kita klik dia kayak timbul gitu. Gitu juga dengan tujuan pembelajaran. Kita convert to symbol. Misalkan kita ubah TBL tujuan. Oke, dia sudah button, registration tengah, oke. Nah, berikutnya juga untuk materi juga sama. Convert to symbol. TBL. Misalkan materi, button, registration, oke. Oh ya, ini tadi belum kita, ini ya, kita perbesar ukurannya. Klik 2 kali, di over, kita insert keyframe. Di down, kita insert keyframe. Kemudian di bagian overnya, kita ubah ukurannya menjadi lebih besar. Materi juga kita klik 2 kali, over, insert keyframe, di down, insert keyframe, di overnya kita perbesar ukurannya. Nah, cukup. Nah, kemudian yang terakhir itu di quiz. Kita convert to symbol. Kita ubah menjadi TBL quiz. TBL quiz. Oke, udah button registration di tengah. Oke. Nah, untuk petunjuk penggunaan ini silakan teman-teman coba buat nanti ya, karena caranya juga sama. Nah, untuk icon-iconnya ini kita ubah dulu dia supaya terlihat ke depan. Blank to front. Harus diklik ya teman-teman, diklik di posisinya. Nah, seperti itu. Arrange blank to front. Oh, kok tidak muncul dia ya? Arrange and back. Oke. Kita ubah juga yang lainnya dulu. Untuk kerjanya memang diperlukan kesabaran ya teman-teman, supaya hasilnya juga bagus. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan menghubungkan masing-masing tombol ini ke scan-scan yang akan kita buat. Oke, misalkan nih kita mau KIKD. Klik KIKD, kemudian kita ke action. Nah, kemudian plus global function. Nah, karena dia tombol harus kita on-kan dulu. Oke, kita on, kemudian kita klik release. Kemudian kita tambah lagi global function, timeline control, go to and stop. Nah, kita mau ke bagian KIKD. Nah, kita lihat di sini tadi namanya kita buat KIKD. KIK kompetisi inti, kompetisi dasar, 1. Nah, kita lihat. Oke, this script contains no error. Udah benar ya. Nah, gitu juga untuk tujuan pembelajaran kita
Coba masukkan, klik kanan, action, sama ya caranya, global function kita on-kan terlebih dahulu, kemudian kita klik release, kita go to and play, kita menuju ke tujuan rem 1. Oke, nah setelah itu kita lanjut lagi ke bagian materi. Klik action, kita on-kan dulu, kemudian kita global function, timeline control, go to and stop. Coba kita hapus dulu ya ini, takutnya nanti ininya error. Nah, kita coba ulang, plus global function, kita on-kan terlebih dahulu, kemudian kita klik 2 kali, release, kemudian kita global function lagi, timeline control, go to and stop, kemudian kita ke berikutnya yaitu menuju ke bagian apa ya tadi? Ke bagian materi, koma 1. Oke, kita coba cek lagi, sudah benar. Dan yang terakhir kita coba ke quiz, kita kasih action, oke, global function, timeline movie clip kita on-kan dulu, kita klik release, kemudian kita tambah global function, timeline control, go to and stop, menuju ke bagian quiz, koma 1. Oke, sekarang ini dia sudah nge-link ya teman-teman, sudah terhubung. Untuk itu kita buat tanda di sini KIKD supaya kita lihat apakah dia terhubung ke bagian scan yang benar, KIKD. Kemudian misalkan lagi di sini kita buat tujuan, kita kasih tanda aja dulu, tujuan. Kemudian di bagian ini adalah bagian untuk materi, scan materi. Kemudian lagi untuk quiz. Nah, ini misalkan di quiz. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke scan yang mulai tadi. Scan menu ya, ke scan menu. Nah, sekarang coba kita periksa apakah dia sudah jalan. Ctrl Enter, ini loading. Nah, ini mulainya sudah jadi tombol. Nah, ini untuk KIKD tujuan pembelajaran materi dia sudah. Ternyata kuisnya ini teman-teman dia nggak bergerak gitu. Berarti ada kesalahan atau ketertinggalan ini tadi langkah-langkah kita. Jadi kita coba hapus dulu. Kita coba buat baru lagi. Jadi memang butuh kesabaran yang ekstra ya teman-teman. Nah, kita buat kuis. Kita tambah lagi. Kita copy. Di bagian kuis kita pastekan. Oke, kita ubah ukurannya misalkan seperti ini. Nah, kita ambil actionnya, maksudnya icon. Kita taruhlah di sini. Nah, kemudian kita ubah dia menjadi tombol, angkanya seperti tadi. Klik kanan, klik yang bagian quiz, klik kanan, convert to symbol, TBL quiz button registration, oke. Nah, kemudian kita klik 2 kali. Di bagian overnya kita insert keyframe. Di bagian down insert keyframe. Kemudian di bagian overnya kita ubah ukurannya menjadi lebih diperbesar. Jadi lebih besar. Nah, seperti ini cukup ya. Kemudian kita tutup.
Seperti tadi kita kasih action, kita plus global function, movie clip on, release, kemudian kita menuju global function, timeline control, go to and stop. Kita mau ke bagian quiz. Oke, kita coba periksa dulu. Oke, sudah benar. Nah, sekarang kita lihat apakah dia sudah jadi tombol gitu ya. Ctrl Enter. Oke, kita klik mulai. Kemudian, nah ini tombol kuisnya sudah aktif ya teman-teman. Nah, kita sudah selesai di bagian loading, mulai menu. Berikutnya kita bagian KIKD. Nah, untuk bagian KIKD ini, kalau kita lihat di PPT saya, nah ini kan bisa lihat KIKD, itu berisi tentang kompetisi inti dan kompetisi dasar. Kita coba ambil dulu untuk bagian ini, untuk bagian KIKD-nya. Nah, kemudian kita kopikan bagian KIKD ini. Sebelum itu, seperti langkah tadi, kita tambahkan background-nya. Kita klik file, kemudian kita import, kemudian import to stake. Kemudian kita tambahkan background, misalkan ini saya gunakan yang ini. Nah, kita open. Oke, ukurannya sudah sesuai. Nah, kita tambah layer ini tadi namanya background ya. Kita ubah background. Nah, terus setelah itu kita tambahkan layarnya. Misalkan di sini adalah KIKD. Oke, kita coba copy yang sudah kita buat tadi. Nah, ini teman-teman untuk posisinya teman-teman bisa ubah ya. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kita taruh di sini lah misalnya. Ini kan sebagai contoh teman-teman. Nah, untuk KIKD-nya di sini saya tidak akan masukkan ya karena ini sebagai contoh. Misalnya kita buat kompetensi inti. Oke, kompetisi inti misalnya kan. Nah, nanti silakan teman-teman masukkan. Nah, yang terpenting adalah teman-teman harus masukkan tombol home. Tombol home ini tujuannya supaya dia dapat kembali ke menu. Oke, ke menu yang telah kita siapkan tadi. Jadi, silahkan kita buat layar baru, kemudian kita buat di sini misalkan ya, namanya home. Oke, kita tambah, kita pastekan saja. Nah, kita taruh tombol home-nya ini di pojok kanan atas ini boleh. Nah, seperti ini. Kemudian kita ubah dia menjadi simbol, convert to symbol. Kemudian dia harus button TBL, misalnya KIKD. Oke. Nah, oh ternyata tombol KIKD sudah kita gunakan ya tadi. Oh, sorry, maksudnya ini kita salah ya. Ini tombol home. Oke, kita klik home. Nah, kemudian kita ubah ukurannya. Kita klik 2 kali insert keyframe. Kemudian down, insert keyframe. Di open. Kemudian kita seperti tadi kita perbesar ukurannya. Nah, seperti ini cukup nih. Nah, oke. Kita keluar. Kemudian karena dia sudah jadi tombol, kita actionkan dia, action. Kemudian kita plus global function, kita movie clip control, kita on-kan dia dulu, kemudian kita release. Nah, kemudian kita akan global function, timeline control, go to and stop. Nah, dia kan nanti akan menuju ke bagian menu, keluar ke menu dia, 1. Ya, kita coba periksa dulu, ternyata benar ya. Nah, kita lihat di sini home-nya sudah siap. Kita coba dulu, Ctrl Enter, loading. Oke. Nah, ini sudah mulai. KIKD, tujuan pembelajaran, materi, kuis. Setelah kita klik KIKD. Nah, ini kompetisi inti, kompetisi dasar. Nanti silakan teman-teman masukkan. Nah, ini sudah nge-link dia. Kita klik, nah balik lagi ke menunya. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran juga sama ya teman-teman.
silahkan kita masukkan terlebih dahulu backgroundnya. Klik di sini, kita ubah misalkan background. Oke, kita silahkan ambil background yang mau kita pakai. Kebetulan tadi sama. Kalau sama juga bisa sih teman-teman, kita ambil di sini KIKD. Kemudian di bagian backgroundnya, untuk mempercepat ya, bisa bagian background kita Ctrl copy, kemudian kita ke bagian tujuan. Bagian tujuannya kita copy, kita pastekan paste in place. Kalau paste in place, dia ukurannya akan sesuai. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil saja untuk berikutnya itu, misalkan ya, untuk ini bagian tujuan ya. Untuk kotak tujuan. Oke. Nah, kita ambil yang sudah kita siapkan di PPT. Misalkan ya, KIKD tujuan pembelajaran. Nah, seperti ini. Kita kopikan terlebih dahulu. Oke, kita pastekan. Nah, untuk ukurannya silakan kita ubah. Nah, sebagai contoh seperti inilah. Nah, untuk tujuan pembelajarannya juga silakan nanti kita masukkan. Di sini ada siswa mampu menjelaskan pengertian himpunan, siswa mampu menentukan kumpulan termasuk himpunan atau bukan himpunan, sampai seterusnya. Oke, jadi nanti ini silakan kita masuk. Oke, mungkin untuk sebagai contoh nanti bisa teman-teman ini ya, saya beri contoh lah dulu. Kita Ctrl copy. Nah, di bagian sini kita ambil misalkan teks baru. Misalkan isi tujuan, misalnya ini sebagai contoh. Nah, ambil dulu teks toolnya, kemudian kita taruh di sini, kemudian kita pastekan. Nah, seperti ini teman-teman. Silakan di sini bisa teman-teman atur mau bentuk tulisannya seperti apa gitu ya. Nah, misalkan ini kita ubah, bisa kita atur di sini teman-teman. Mau misalkan dia rata kiri gitu. Kemudian jenis tulisannya, ukurannya bisa ya teman-teman. Nah, misalnya seperti ini, kemudian kita atur posisinya, misalkan mau taruh di sini. Nah, silahkan gitu ya. Kemudian kita tambahkan tombol home-nya supaya dia dapat kembali ke tombol menu. Caranya bisa kita copy di KIKD tadi. Nah, di sini home-nya kita coba copy dan kita pastekan di tujuan. Paste in page. Nah, oke. Nah, ini juga sudah jadi tujuan pembelajaran. Berikutnya ke materi. Tapi sebelum ke materi, kita lihat dulu hasil yang sudah kita buat. Ini loadingnya jalan ya teman-teman. Mulai. Kemudian ini tujuan pembelajaran tadi sudah kita buat. Balik lagi. Oke. KIKD tadi sudah kita buat. Balik lagi. Berikutnya kita ke scan materi. Nah, untuk scan materi, kita ambil terlebih dahulu background-nya. Saya menggunakan background yang mana ya? Ini bagi materi saya, sama boleh background-nya pakai yang sama, ataupun mau pakai yang lain boleh. Misalkan ya, di layer 1 ini saya buat background. Nah, silakan kita tambah, misalkan ini saya mau ambil lagi background yang baru yang sudah saya siapkan. Misalkan yang mana ya, yang ini boleh nih. Nah, misalkan yang ini ya, kita tambah untuk bagian materinya. Kita tambah import baru, misalkan materi, gitu ya. Oke, kita klik. Nah, teman-teman silahkan copy lagi ini, Ctrl C, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini untuk letak dan juga ukurannya, silahkan teman-teman atur. Misalkan dia lebih rapi gitu ya. Kita taruh di sini. Nah, kemudian materinya, kemudian kita taruh lagi misalkan ya, isi materinya itu seperti
Ini kita coba masukin dulu ya sedikit. Pernahkah kamu mengikuti upacara Senin? Pernah dong tentu ya. Apa saja yang bisa kamu lihat di sekelilingmu, coba kamu sebutkan sebanyak mungkin. Jadi ini materinya saya coba susun secara konstruktivisme ya untuk siswa itu. Oke, kita coba ini kita kopikan di sini. Nah, misalnya nih seperti ini. Backgroundnya kalau misalkannya itu ini bisa kita ubah ya kalau misalkannya kurang cocok gitu. Seperti ini. Hanya kayak gini. Coba kita hapus sedikit dulu ya, karena kan ini sebagai contoh. Nanti teman-teman silahkan atur sedemikian rupa gitu. Oke, untuk posisinya misalkan kita taruh di sini. Hapus saja dulu separuhnya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini bisa kita atur. Nah, taruh sini. Tapi mau kita ganti dulu backgroundnya, misalkan ya. Kita mau ganti backgroundnya itu yang sedikit polos saja. Supaya mempermudah kita untuk melihat gitu, boleh ya. Jadi memang tergantung dari kreativitas teman masing-masing. Nah, kita gunakanlah yang ini misalnya. Oke, nah ini bagian materinya teman-teman. Lalu apa saja yang harus kita taruhkan icon-iconnya di bagian materi ini. Dan itu kita ubah dulu posisinya. Nah, kita klik dulu di bagian materi ini. Materi kita klik. Teks materi. Nah, seperti ini. Nah, misalnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan yang sudah kita siapkan di sini, misalkan ya ada tombol home dan juga tombol next. Nah, untuk home ini bisa kita copy ya nanti yang sudah kita buat, tapi kita akan membuat next ini dulu. Oke, kita copy. Nah, kita buat misalkan di bagian materi ini, oke, kita buat layer baru aja. Misalkan next. Oke. Nah, kita coba pastekan. Nah, ini kita bisa taruh di sini, teman-teman. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian untuk tombol home-nya, kita bisa ambil di tujuan. Karena ini juga sudah menjadi simbol dan juga sudah terhubung gitu, jadi kita tinggal ambil saja. Misalkan di sini home ya. Home. Oke. Kita pastenya itu paste in page. Oke. Nah, kemudian kita jadikan tombol next ini menjadi tombol convert to symbol. Kemudian kita ubah menjadi TBL next. Oke, ini button registration. Oke. Nah, kemudian kita klik 2 kali. Oke, di bagian over kita insert keyframe, di bagian down kita juga insert keyframe. Nah, kemudian kita tutup dulu. Nah, kemudian kita jadikan dia ngelink action, global function, kemudian timeline control. Kita ke next frame. Nah, karena kita mau buat frame berikutnya untuk materi, jadi kita buat next frame. Oke, next frame. Tadi udah kita on dulu ya. Kita on dulu. Kita klik 2 kali release. Kita taruh di sini. Global function, timeline control, next frame. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini sudah benar ya. Kita tutup dulu. Nah, kita tambah frame berikutnya. Kita klik sini. Nah, di yang pertama ini kita klik dulu insert keyframe. Nah, pas di keduanya kita lihat
di frame pertama, kemudian di frame kedua, jadi bisa kita frame pertamanya nanti nggak akan berubah. Jadi tinggal kita edit saja, misalkan di frame kedua kita hapus ini. Nah, kemudian kita tambahkan materi untuk di frame kedua. Nah, ini misalkan ya. Nah, ini kita ambil, kita copy lah sedikit saja segini. Oke, kita pastekan. Kita buat misalkan kok di layar. Di frame kedua, kita ambil teksnya misalkan di sini ya. Kita taruh dia sedikit di bawah. Nah, di sini kita coba masukkan materinya. Nah, kita atur posisinya mau di mana. Sisi teksnya ya, teman-teman. Nah, misalkan ya ini kita taruh di sini. Hapus aja dulu, ini kan sebagai contoh ya teman-teman. Teksnya nanti silakan dirapikan saja. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita dapat ubah ukurannya. Taruh di sini dulu. Nah, karena di bagian kita anggap ini materi-materi yang terakhir ya, karena tadi kan materi saya banyak tuh. Oke, di sini banyak materinya banyak. Nah, jadi kita coba di sini karena ini materi yang kedua, atau mau kita hapus saja ini nggak apa-apa ya teman-teman, karena cukup di atasnya saja yang pertama tadi aja gitu. Nah, kita ubah posisinya sini misal. Nah, karena ini di scan pertama, ini di frame pertama, ini di frame kedua. Oh, ternyata karena kita udah kunci tadi, kita coba edit dulu. Nah, kita edit. Nah, di frame pertama tadi ini kita ambil dulu yang ininya tadi, kita kehapus materi. Oke, kita pastikan dulu. Nah, ukurannya bisa kita ubah. Pokoknya ini tuh sebenarnya memang tergantung dari bagaimana keinginan teman-teman mau menyusun materinya gitu ya. Sekarang di scan pertama ini. Nah, di scan kedua. Nah, kemudian karena ini tadi kita lihat ya, dia udah sama di scan ini. Karena maksudnya di frame, karena ini di frame kedua, di frame pertama, maka kita akan menambahkan tombol back dulu di frame kedua ini supaya dia dapat kembali ke frame pertama gitu ya. Nah, caranya sama seperti tadi, kita ambil dulu tombol back. Nah, misalkan ya kita paste saja. Kita coba buat baru aja layarnya. Back gitu ya. Kita paste. Nah, ini kita coba taruh di sini. Nah, kita coba convert to symbol. Oke, TBL back. Oke, button registration di tengah. Oke, nah kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian kita insert keyframe. Kemudian insert keyframe. Bagian over, kita perbesar sedikit ukurannya. Nah, sorry. Seperti ini misalnya. Ini kan bentuk awalnya. Nah, kita ubah seperti ini. Nah, misalnya ini sebagai contoh aja. Oke, kemudian kita klik, kita kasih action. Oke, kita on-kan dulu. Kita on-kan, kemudian kita klik 2 kali release. Plus lagi global function, timeline control. Nah, kita ini kita ambilkan dia ke preview frame. Nah, kita ke preview frame. Oke, kita klik. Coba kita lihat dulu.
Oke. Nah, jadi dia akan kembali gitu ya. Nah, ini bisa kita hapus. Ini kalau dia mau ke mau ke frame berikutnya gitu ya. Nah, kita coba dulu karena kita udah mengunci, jadi kita coba nggak usah dihapus dulu. Karena nanti itu kalau teman-teman buat nanti dia bakalan banyak gitu ya untuk materinya. Coba kita copy dulu. Ini sebenarnya nggak usah kita hapus dulu ya teman-teman. Tadi next ya, di bagian next kita pastikan. Nah, karena di sini tadi kita sudah buat untuk next, nah maka kita hapus dulu ini. Oke, kita buat baru, kita jadikan dia menjadi convert to symbol, kemudian TBL next, button registrationnya tengah. Oke. Nah, kemudian kita jadikan dia action. Oke, global function di timeline control. Kita ini kan dulu ya, clip movie kita on kan, kemudian kita klik release, global function timeline control ya next frame. Oke. Nah, kalau sudah kita lihat langsung saja kita Ctrl Enter. Oke, ini loadingnya sudah bergerak ya teman-teman. Yang penting teman-teman sudah bisa bagaimana cara membuat tombol ini, kemudian bagaimana membuat supaya dia ngeling gitu ya. KIKD, tujuan pembelajaran. Ternyata materinya ini oke, bisa diklik ternyata. Oke, nah ini dia tombol ininya, tombol backnya ini kalau seakannya dia di frame berapa gitu dia mau back gitu ya. Nah ini ternyata dia nggak jadi. Kita coba periksa ulang. Kita coba kenapa bisa dia nggak jadi gitu. Oke, kita coba di sini kita hapus dulu ini. Kita tambah, kita buatlah misalnya layer 7-nya berikutnya aja, misal berikutnya. Oke, kita copy dulu tombol next frame tadi. Kita copy. Nah, saya juga akan menjelaskan secara sederhana saja ya teman-teman untuk menyusun materinya dan juga untuk bagaimana layar-layar frame-frame ini tersusun, materinya itu sesuai kebutuhan teman-teman saja. Oke, kita coba convert to symbol. Kita buat TBL berikutnya. Oke. Nah, kemudian kita klik 2 kali. Over. Insert keyframe. Kemudian insert keyframe lagi. Kemudian di sini kita ubah ukurannya supaya dia menjadi lebih besar. Nah, seperti itu. Kemudian kita tutup. Kita berikan action. Kita on-kan terlebih dahulu karena dia adalah tombol. On. Klik 2 kali release. Oke, global function. Timeline control. Go to next frame. Oke, kita coba tutup. Kita coba lagi Ctrl Enter. Mulai. Nah, kita coba ke materi. Nah, ini bisa ya. Nah, dia pergi ke sana. Kita coba berikutnya Ctrl Enter. Kita lihat tadi apakah dia benar-benar muncul. Karena quiz. Maaf ya teman-teman, karena saya juga sedang lagi belajar, jadi ya harap dapat dimaklumi lah gitu ya. Materi. Nah, ini untuk tombol berikutnya.
Nah, harusnya ini dia ke next frame ya. Ke frame berikutnya. Oke, mungkin karena tadi kita kuncikan. Intinya dia seperti itu aja ya teman-teman. Pokoknya dia nanti kalau kita udah masuk rumusnya benar, berarti dia akan ke frame berikutnya. Oke, kita anggap ke frame materi sudah, kemudian kita ke frame kuis. Nah, untuk kuis sama seperti tadi kita tambahkan background. Misalkan ya kita tambahkan di sini layer pertama background. Oke, kita masukkan file. Kita import to state. Kemudian misalkan kita ambil backgroundnya itu dari sini. Ini saya sudah siapkan untuk backgroundnya yang mana. Nah, ini. Oke, nah misalkan ini ya, kita buat misalkan soal pertama. Kita ambil misalkan ya di teks soal pertama. Soal 1 misalnya. Nah, untuk ukurannya boleh kita taruh di sini. Kita ubah menjadi warna putih. Oke. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita masukin soalnya. Soal nomor 1. Oh ya, teman-teman juga bisa membuat seperti ini ya. Ini seperti petunjuk pengerjaan soal. Jadi caranya seperti sama juga. Buat dulu petunjuk pengerjaan soal. Kemudian next frame. Kemudian ke ini home, caranya sama karena itu mudah, jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut gitu ya. Nah, ini juga bisa masukkan nama Anda, mungkin ini yang akan saya coba jelaskan terlebih dahulu ya. Oke, kalau gitu coba saya akan menjelaskan ini dulu sebelum masuk ke contoh soal. Nah, ini kita coba hapus dulu. Misalkan ya kita buat file, kemudian kita ambil import to state. Nah, misalnya kita gunakan ini atau import saja lah. Nah, ini open. Oke, nah untuk itu kita bisa gunakan ini. Misalkan kita copy dulu, masukkan nama Anda ini, kita copy. Oke, kita pastikan di sini. Misalkan kita ambil insert baru, layer baru, misalkan garis nama. Oke, kita pastikan. Oke, misal kita hapus saja, kita gunakan ini karena tadi itu dia dalam bentuk garis yang sudah ini. Kita coba ya ulang garis nama. Oke. Nah, kita coba buat di sini atau kita langsung aja ke teksnya. Kita menuju ke teks, kemudian kita lihat di sini, kita ambil teks yaitu input teks. Oke. Nah, jadi kita bisa buat input teks. Nah, misalkan nih, misalkan tadi kita buat masukkan nama Anda gitu ya. Nah, kemudian kita klik ini, kemudian variabelnya, sebentar saya coba lihat dulu. Untuk variabelnya ini adalah, sebentar ya teman-teman. Untuk variabelnya kita isi dengan ini saya juga melihat tutorial di internet gitu ya.
Oke, teman-teman. Untuk variabelnya ini sebentar ya, saya lupa juga, atau kita lanjut aja dulu ke ini ya. Kita lanjut aja dulu ke bagian kuisnya. Oke, kita ambil di bagian kuis PPT tadi. Nah, yang ini misalkan kita ambil background tadi yang sebelumnya sudah kita buat, file, import to library. Kita klik ini, kita open. Oke, nah kok nggak muncul dia ya? Ini kita ambilnya tuh di background kan, di background, file, import to stake, open. Oke, nah jadi teman-teman, jadi kita langsung saja masukkan soalnya. Misalkan di soal pertama ini, dari kumpulan berikut manakah yang dapat kamu bentuk menjadi himpunan gitu ya. Nah, kita kopikan soalnya, kemudian kita tinggal kita pastikan saja. Misalkan kita buat ini, garisnya kita hapus dulu, kita tambah baru. Misalkan kita buat soal 1, kita pastikan soalnya di sini. Sorry, kita buat teks dulu. Ctrl F. Nah, untuk posisinya teman-teman bisa atur, misalkan mau buat seperti ini. Oke. Nah, dari kumpulan berikut manakah yang dapat kamu bentuk menjadi himpunan? Ini kita buat misalkan soal nomor 1 gitu. Nah, ini silakan teman-teman atur sendiri ya. Untuk di sini kita buat seperti ini. Nah, untuk objektifnya itu perlu teman-teman ketahui, dia itu posisinya tidak boleh bercampur dengan soal. Jadi kita coba buat dulu soalnya, misalkan ya nih, Ctrl C, kemudian kita pastekan. Misalnya kumpulan bunga berbau harum, misalnya ya. Ambil teks dulu. Kumpulan, kita pastekan aja. Nah, seperti ini misalnya teman-teman. Kita ubah warnanya menjadi warna hitam dulu. Misalkan posisinya kita taruh di sini. Oke, kemudian kita ambil lagi soal yang berikutnya, itu ada kumpulan lukisan yang indah misalnya. Kumpulan lukisan yang indah. Tambah teksnya di sini. Kita paste dulu. Untuk posisinya teman-teman bisa taruh di sini. Oke, kemudian kita masukkan yang C, kumpulan kabupaten di Kepulauan Riau. Kebetulan ini adalah jawabannya. Kita tambahin teks dulu, kemudian kita pastekan. Dulu. Kita tarik ke sini dulu untuk teksnya. Untuk posisi teksnya kita buat seperti ini ya. Nah, untuk posisinya kita taruhkan di sini. Anggaplah seperti itu ya teman-teman.
Kemudian kita ambil lagi kumpulan siswa yang rajin. Ctrl C. Kemudian kita ambil dulu teksnya. Ctrl F. Oke. Nah, kemudian kita taruh posisinya di sini. Nah, misalkan ya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk objektifnya dia harus berpisah dari untuk jawabannya kayak gini ya. Kita harus pisahkan. Dia nggak boleh bergabung dengan option jawabannya. Kita buat teks dulu. Oke. Nah, kita buat A. Misalkan ya A. Kemudian kita copy. Kita pastekan di sini. Kita pastikan di sini misalkan ya teman-teman B. B kita pastikan. Nanti kita buat C. Kita buat C. Nah, jadi kita taruh posisinya di sini di C dan kemudian kita paste lagi misalkan untuk D. Oke, kita buat misalkan D. Nah, D kita taruhkan di sini. Nah, kenapa tujuan kita memisahkan ini optionnya? Karena nanti A, B, C, D ini akan kita jadikan sebagai tombol. Nah, jadi nanti akan kita jadikan tombol supaya ketika kita klik, misalkan kita klik A, jadi dia akan menuju ke next soal berikutnya gitu. Oke, jadi yang A, B, C, D ini nanti akan kita jadikan dia sebagai tombol. Dan juga nanti misalkan ya, saya jelaskan saja. Saya klik B, dan dia langsung ke soal yang kedua. Kemudian di soal kedua saya masukkan A, dia akan lanjut ke soal berikutnya gitu ya. Nah, jadi saya coba menjelaskan secara sederhana saja. Misalkan kita punya 5 soal. Nah, untuk 5 soal itu untuk memasukkan rumusnya nanti kita bisa membuat di frame hasil gitu ya, di PPT saya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti hasil Anda berapa, benar berapa, salah berapa, ini nanti sebenarnya bisa kita masukkan. Oke. Sekarang kita coba lihat dulu. Ini seakannya ada soal kedua, kita anggap ya soal kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima. Nah, kemudian nanti di sini ada 5 soal yang akan dapat kita masukkan. Oke. Kemudian kita coba dulu, kita tambahkan aja tombol home di sini supaya nanti kita dapat balik ke menunya, bagian menunya gitu ya. Bagian kita ambil di KIKD aja. Ini kita copy dan di bagian materi, di bagian kuis. Oke, kita buat misalkan ya layer baru home. Ini permisalan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman silakan lanjutkan ke soal berikutnya di frame berikutnya gitu ya. Home kita coba pastekan. Oke. Sorry kok untuk pastinya pastiin page. Nah, kita taruhlah dulu di situ ya teman-teman. Oke, kemudian kita coba lihat dulu untuk keluar closing. Ini keluarnya bisa kita lihat seperti saya buat di sini. Karena waktu kita juga terbatas, kita coba buat seperti ini ya. Kalau mau keluar, apakah Anda ingin keluar? Berarti nanti dari tombol yang kita klik tombol ini, dia akan keluar apakah Anda ingin keluar. Nah, teman-teman bisa buat tombol
ngelink gitu ya, dari sini dia langsung ke tombol yes, no, atau cancel gitu ya. Nah, kemudian untuk membuat closingnya juga sama seperti membuat opening tadi. Oke teman-teman, nah untuk rumusnya itu saya akan coba untuk menjelaskan saja. Kalau untuk memasukkan rumus, teman-teman caranya adalah kita akan memasukkan program ke dalam rumus tersebut, yaitu misalnya sebentar ya, kita coba dulu. Nah, untuk rumusnya itu adalah kita masukkan di bagian on, release, seperti biasa. Terus untuk menambahkannya itu kita ke next frame. Kita misalkan di nomor 1 itu kita klik, untuk menambahkan harus kita tambah simbol plus gitu ya teman-teman. Nah, jadi caranya itu next frame, kemudian kita rilis, kemudian kita tambah plus. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan mencoba untuk menunjukkan hasil yang telah saya buat. Nah, ini teman-teman, tapi lebih kurang sebenarnya sudah seperti sudah saya jelaskan tadi bagaimana cara penggunaannya itu. Coba kita lihat dulu project hasil UAS yang telah saya coba buat. Di dokumen. Nah, ini bentar teman-teman. Nah, ini adalah project UAS yang sudah saya coba buat. Kita ubah dulu ukurannya 60%. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah menyiapkan berbagai macam frame, maksudnya scan. Nah, di bagian kuis teman-teman bisa lihat di sini saya sudah membuat masukkan nama tadi gitu ya. Kemudian di bagian isi kuis, nah ini adalah soal-soal kuisnya, soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, 5, 6, 7. Jadi semua ini sudah dikasih. Nah, ini sudah saya kasih action semua di sini. Sudah saya masukkan rumus, kalau benar, salah, berapa gitu ya. Oke, kita coba putar terlebih dahulu hasil project yang saya sudah buat. Bentar, saya coba buka dulu di sini. Ini project UAS bukan ya. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa lihat dia sudah jalan programnya. Nah, ini kita mulai. Ternyata bukan yang ini teman-teman. Di mana ya? Oh, yang ini. Nah ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini sudah jadi semua, ada himpunannya bergerak, KI, KD, tujuan pembelajaran, materi, kuis, petunjuk, ini juga bisa keluar. Nah, saya akan menjelaskan, misalkan kita ingin ke KI, kita pelankan sedikit suaranya. Misalkan kita mau ke KI, nah ini ada kompetensi integrasi dasar. Nah, ini kita keluar, kemudian ada tujuan pembelajaran, kita keluar lagi, kemudian kita ke materi. Nah, ini materinya bisa kita next, kemudian bisa kita back lagi gitu ya. Nah, kita ke dulu, kita ke quiz. Nah, saya akan coba lihat, misalkan ya, petunjuk mengerjakan quiz. Silakan masukkan nama Anda, klik tombol start, kemudian baca dan teliti soal, pilih salah satu jawaban. Oke, kita next. Nah, misalkan kita masukkan Muhammad Sazali. Start. Nah, misalnya kita jawab ya, dari kumpulan berikut manakah dapat kamu bentuk menjadi himpunan. Nah, misalnya kita jawab kumpulan Kabupaten di Kepri. Dan next langsung, jika terdapat himpunan P2357, maka berikut adalah himpunan semesta yang memenuhi kecuali misalkan ya bina genap. Saya akan
langsung ini dia berhenti. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf, apalagi dalam penjelasan saya mungkin kurang lengkap. Karena di sini saya juga mencoba untuk belajar menggunakan Makromedia Flash Professional 8. Akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.